Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Salat Subuh Masjid Uswatul Hasanah, menjadi yang terbaik itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi yang terbaik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam salah satu firman-Nya surat 3 ayat 110, kuntum khairu ummah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Cuman masalahnya bagaimana caranya agar kita menjadi umat yang terbaik itu? Karena kata umat terbaik menggunakan kata khairun. Artinya menjadi yang terbaik itu harus diikhtiarkan. Jadi tidak dengan serta-merta. Anak seorang kiai, anak bapaknya kiai, anaknya jadi kiai, belum tentu. Kalau dia tidak mengikhtiarkan, tidak akan jadi kiai. Dan begitulah seterusnya. Maka karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian adalah umat yang terbaik itu menggunakan kata khairun, harus diikhtiarkan. Semoga kita menjadi yang terbaik karena salah satu ikhtiar kita menjadi yang terbaik. Kita sempatkan waktu di tengah-tengah lelap kita tidur, kita bangun, kita penuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini salah satu usaha ikhtiar kita untuk menjadi yang terbaik, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini temanya menjelang bulan Ramadan itu tentang indama ta'ti syaikhuh. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar itu adalah istilah apa Pak? When all age come. Apa tadi Pak? Artinya tadi sudah disampaikan gitu ya. Jika masa tua tiba. Tua adalah satu keniscayaan. Merasa tua itu pilihan. Ini Pak ya. Makanya tidak heran ada orang yang sudah 80 tahun, bahkan mantan gubernur Jawa Barat sekarang usianya sudah mencapai 97 tahun. Siapa itu Pak? Hah? Bapak Haji Solihin GP. Bapak Haji Solihin itu usianya 97 tahun, waktu 95 tahun terpapar COVID Pak. Istrinya 93 tahun terpapar COVID juga. Isunya Solihin GP koma. Akhirnya muncul sehat-sehat saja ternyata Pak ya. Sedang berada di tengah-tengah kebunnya dengan istrinya berdua menikmati alam kebun yang dia miliki. Tua itu keniscayaan. Tidak ada manusia di dunia yang bisa menolak tua, nggak ada. Siapa apa coba? Ada usaha untuk menghindari tua dalam artian merubah tampilan wajah. Bisa nggak Pak? Wajah bisa. Karena sekarang sudah ada di Korea itu yang terkenal itu Pak makeover wajah itu Pak ya. Jadi wajah yang tua itu bisa dirubah jadi muda, ditarik terus Pak itu Pak. Sering dikontrol, ditarik. Itu yang sering disebut dengan operasi plastik Pak ya. Ditarikin terus wajah. Tapi yang tidak bisa dihindari apa Pak? Leher. Karena kan ditarik itu ngumpulnya di leher. Siapa wanita yang terus dijaga? Titik Puspa. Usianya berapa Pak? 87 tahun.
kelihatan kayak usia berapa Pak? Karena ditarikin terus Pak itu wajahnya Pak. Kita juga kalau bisa, apa kalau mau bisa Pak ditarikin tiap hari pakai tangan aja gitu Pak. Insya Allah. Ya. Tapi ada rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kulit kita tetap kenceng. Fatahajjat nafilatallak. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Beranjaklah kamu di sepertiga malam. Nah, di situ Pak. Ternyata ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ini itu dijadikan riset oleh pakar-pakar kecantikan di Prancis. Salah satunya adalah seorang pakar kecantikan Prancis yang namanya Dr. Drille. Dia pengen tahu benar ayat ini ya bisa membuat wajah itu utuh sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah usia 63 tahun itu Pak, orang anggap masih usia 30 tahun aja Pak, 38. Apalagi fisik Rasulullah itu luar biasa sampai dijuluki si kaki besar Rasulullah itu Pak. Kenapa? Karena saking kuatnya. Tidak ada sahabat yang bisa mengalahkan baik larinya Rasulullah, jalannya Rasulullah. Bayang Pak, 15 tahun Rasulullah itu naik gunung. Dari rumahnya ke gunung selama 15 tahun. Yang kita kenal di dalam sirah itu apa Pak? Bertahanus Rasulullah selama 15 tahun. Dari mulai jadi Nabi 25 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti kan 15 tahunnya Pak. Sampai akhirnya Rasulullah dinobatkan menjadi seorang Rasul itu setelah melakukan 3 proses. Proses yang pertama adalah apa Pak? Nah ini tadi, membentuk paradigma berpikir Rasulullah. Diajarkan oleh malaikat Jibril pada waktu itu. Kemudian yang kedua, apa? Dibentuk syuurnya, perasaan Rasulullah. Jangan sebentar-sebentar mengikuti perasaan, sebentar-sebentar mengikuti perasaan. Nah ini. Memang yang seringkali menggunakan perasaan kaum Hawa, ya. Kalau laki-laki itu mainnya di logika saja. Makanya orang berumah tangga itu nggak pernah nyambung antara istri dengan suami. Suami mainnya logika, hari istri perasaan. Sampai kata istri gimana Pak? Si bapak mah ngerasakeun cenah itu ya. Disangkanya laki-laki itu nggak punya perasaan. Justru Rasulullah perasaannya sangat sensitif karena dilatih selama 15 tahun oleh malaikat Jibril. Dan yang ketiganya adalah fisikal, fisik Rasulullah terlatih. Ya, sekalahir. Terlatih. Bayangkan dari rumah ke goa, dari rumah ke gunung itu Pak, Goa Hiro itu Pak. Pernah yang sudah berangkat haji atau umrah ke Goa Hiro? Luar biasa itu Pak. Sekarang sudah dibuat tapak jalan, enak ke atas. Dulu batu-batu besar. Bayangkan Rasulullah sepekan bisa 2 kali bolak-balik, bahkan 3 kali. Bagaimana dipanggil oleh malaikat Jibril. Nah, disitulah proses. Kenapa? Karena Rasulullah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi kondisi zaman pada waktu itu yang luar biasa, ya, dari sisi pemahaman, perasaan, fisik, kan begitu luar biasa. Nah, oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini tadi ya, dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, saya membawakan tema bila masa tua tiba. Nyambung nggak Pak? Nyambung nggak Pak? Menyambut datangnya bulan Ramadan, temanya adalah bila masa tua tiba. Nyambung Pak, materi apapun bisa nyambung mungkin. Sambung-sambung ke Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Tinggal hitungan jari. Usia kita sudah berapa tahun? Ini yang saya ingin tekankan sebenarnya di sini, Pak. Apakah dari Ramadan ke Ramadan kita lalui
biasa-biasa saja. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Padahal usia sudah udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, bahkan yang 70 ada, Pak? Ada, Pak, ya? Ada yang udah 70 tahun. Cukup. Masya Allah, itu luar biasa. 70 tahun, Masya Allah, tuh, Pak, ya. Sudah berapa bonusnya, Pak, ya? Tapi kata Rasulullah, umatku itu ya tidak ada yang lebih dari 90 tahun, kata Rasulullah. Artinya kalau ada yang dikasih usia sampai 90 tahun atau lebih, nah itu bonus. Jadi orang kita sekarang mengatakan bonus itu kalau udah lebih dari 63 tahun dibilang bonus. Padahal kata Rasulullah itu kalau sudah usia umatku itu tidak akan ada yang lebih dari 90 tahun. Kata Rasulullah begitu. Jadi kalau ada yang lebih dari 90 tahun, nah lebihnya itu adalah bonus. Nah, adapun Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 63 tahun itu, inilah sebuah gambaran. Dan itulah rata-rata di kalangan umat Rasulullah. Nah, makanya pertanyaannya tadi, Pak. Ramadan dari ke Ramadan kita lewati biasa-biasa saja. Kenapa? Karena udah biasa. Padahal kalau kita cermati di dalam sirah bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat pada waktu itu, setiap datang bulan Ramadan, ini adalah bulan yang luar biasa. Sahabat begitu, Pak. Setiap menghadapi bulan Ramadan, kita akan berhadapan dengan satu bulan yang luar biasa. Terbukti apa? 3 bulan sebelum datang Ramadan, Rasulullah sudah meminta ke Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, berikanlah aku nilai tambah. Itulah makna Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Makan nanti itu. Kumaha apa wae. Allahumma barik lana fi Rajaban, Pak. Barik lana fi ma razaqtana wae. Engke heula acan beres itu ceramah. Nah, Allahumma barik lana fi Rajaban. Wahai Allah, berikanlah nilai tambah di bulan Rajab ini. Itulah makna barokah, Pak. Barokah itu nilai tambah. Semakin terasa barokah itu nilai tambah, Pak. Ketika Bapak diundang ke salah satu rumah, Pak, nanti datang ke rumah ya. Ada apa, Pak? Ada acara syukuran. Nah, selesai acara syukuran, biasanya pulang bawa. Nah, itu nilai tambah, Pak. Barokah itu namanya. Kayak pulang ada yang di teng-teng. Apa itu? Berkah. Ya, itu kan berkah. Nah, itu nilai tambah. Sudah di ruangan makan makanan kan, minum, pulang masih teng-teng. Itu barokah namanya itu, Pak. Itulah yang disebut dengan nilai tambah. Makanya kita selalu berusaha minta barokah, barokah, barokah. Minta nilai tambah. Apa yang kita minta nilai tambah di situ? Nanti akan kita bahas ini satu persatu. Saya angkat tema ini karena sebulan yang lalu lah saya membeli buku tentang tadi judulnya, Pak. Ya, bila mata tiba, apabila masa tua tiba. Ini ditulis oleh Muhammad Yasir LC. Tidak tebal bukunya, Pak, hanya berjumlah 230 halaman. Tipis atau, Pak, 230 mah. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bagaimana ya satu persatu ini digambarkan oleh Muhammad Yasir di sini. Ya, dari pertama disampaikan dalam surat Al-Kahfi. Dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi seseorang. Dan ada beberapa ayat yang lain, hanya yang diangkat sini adalah surat Al-Kahfi ini. Bahwa ada orang yang diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lemah. Makanya di sini
titik berat lemah di sini adalah arzalil umur, itu sampai kepikunan Pak, sampai pikun. Jangan sampai Pak ya, kita diberikan usia panjang cuman diiringi dengan pikun, jangan sampai Pak. Kebayang kalau sampai pikun itu sering bertengkar, biasanya sering bertengkar. Kumaha eta punya putra mending temere-mere makan, padahal baru makan Pak. Orang pikun namanya Pak ya. Begitu. Ari bapak nembe kan sholat zuhur, nah nggak sholat deui wae teh bapak teh. Orang sudah pikun begitu Pak. Apa saja kembali lagi kondisinya lemah. Yang dimaksud adalah lemah intelektualnya, sudah lemah, sudah segalanya. Jadi segala apa yang dilakukan itu ya sudah, lakukan lagi, bahkan bisa berulang-ulang. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ini, ada orang yang memang diberikan usianya itu sampai kondisi lemah tadi. Yang dimaksud itu sampai pikun tadi Pak. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menghindari kepikunan meskipun usia sudah tua, katakanlah sampai 90. Bahkan saya punya tetangga di Jakarta di sana Pak, Allah matikan dalam usia 126 tahun. Di usia itu dia masih bisa membawa, kalau di sana oplet. Emang tukang narik oplet Pak, namanya Haji Ali, itu luar biasa. Usia segitu masih bisa bawa kendaraan, kebayang Pak ya, narik. Dan yang luar biasa, ini rupanya Allah memberikan usia panjang tapi tetap fresh, otaknya masih normal. Coba Pak, setelah sholat subuh dari masjid dia tilawah Al-Quran. Bayangkan usia 126 tahun masih bisa baca Quran normal Pak. Terus nikmat dia rasakan baca Quran itu. Selesai baca Quran barulah bersiap-siap untuk narik angkot itu Pak, naik oplet itu. Dia selalu membawa air di dirigen. Untuk apa? Untuk kalau batal wudhu. Yang luar biasa, ketika dia bawa angkot ya oplet tadi, dia lihat, wah ini sudah masuk waktu zuhur. Dia sampaikan kepada penumpang angkot yang penuh itu, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang tergesa-gesa, silahkan cari oplet yang lain, kata dia. Saya mau sholat dulu. Tuh Pak, luar biasa. Ini boleh jadi salah satu tip bagaimana usia tua tapi tidak pikun. Apa? Sholat di awal waktu. Makanya Rasulullah itu, apakah dikatakan oleh Rasulullah, sholat yang terbaik itu yang dilakukan selalu di awal waktu, fokus dan tomak-nina, tidak tergesa-gesa. Kebayang Pak, coba kita hitung, usia kita sudah tua, apakah sholat kita masih kita ulur-ulur? Kebayang nggak Pak? Usia masih ditambah oleh Allah. Ternyata usia ditambah, sholat gua diulur-ulur, ditambah-tambah waktunya. Kebayang Pak? Saya tidak bisa membayangkan ketika kita menunda waktu sholat zuhur jam 12, jam setengah 1, nanti ajalah setengah 1. Ternyata 12 seperempat datang tamu yang tidak diundang. Siapa Pak? Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, bayang Pak ya, ada tamu ternyata jam 12 seperempat datang tamu yang gak diundang, malaikatul maut. Pak, usia bapak sudah sampai. Bu, usia ibu sudah sampai. Malaikat, kalau bisa jangan sekarang, saya belum sholat. Kira-kira gitu Pak, kita akan tanya Pak. Kalau bisa jangan sekarang, saya belum sholat.
nego. Kenapa Pak? Karena di dalam surat Al-Munafikun ayat 11 nanti Allah alam ada nggak di antara kita yang mengalami. Jadi ketika malaikatul maut datang benar-benar nego Pak. Cuma negonya apa di dalam ayat itu? Wahai malaikat, wahai Allah, tolong tangguhkan usiaku sebentar saja. Karena belum waktu sholat dan waktu-waktu yang lain tidak mungkin dilakukan. Yang sangat mungkin untuk dilakukan adalah apa Pak? Yang bisa dilakukan setiap saat. Sodako. Makanya di dalam ayat itu dijelaskan bagaimana orang yang pada saat itu dia minta ke Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, tolong tangguhkan waktuku sebentar saja, saya ingin bersedekah. Kebayang coba Pak. Karena yang bisa dilakukan setiap saat itu sedekah. Salat belum waktunya. Saum belum waktunya. Yang lain itu harus ada waktu. Sementara sedekah tidak menunggu waktu. Makanya diminta kalau wahai Allah, tangguhkan waktu sebentar saja, saya ingin bersedekah. Artinya apa? Dia ingin tatkala dicabut nyawanya ada sesuatu yang bisa dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Nah sekarang sholat waktunya sudah sampai, belum kita lakukan, dikasih waktu oleh Allah sampai jam 12 seperempat, masih belum sholat juga. Malaikat datang langsung mengatakan, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wahai malaikat, aku belum sholat, kata malaikat, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Aku tidak punya kewajiban, tidak punya hak untuk mengundurkan usia Anda. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'ah, walaupun hanya sesaat, sebentar saja, tidak ada waktu itu. Kebayang Pak? Berarti kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Di dalam hadis itu banyak sekali dikemukakan 40 tahun Pak azabnya Pak, Masya Allah. Sekali tidak sholat, luar biasa. Nah inilah nampaknya yang perlu kita pertimbangkan betul. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita itu tatkala ada tamu yang tidak diundang tiba-tiba Pak. Banyak mungkin di sini juga di RT saya itu Pak banyak sekali kejadian-kejadian yang itu bisa menjadi ibroh. Ada yang berangkat kerja biasa, nggak ada yang dirasakan sakit, berangkat kerja. Begitu waktunya pulang, telepon ke istrinya, mah sebentar pulang agak telat, mau nyuci kendaraan dulu. Nyuci kendaraan di kantor Pak. Nyuci kendaraan, selesai kendaraan dicuci, ternyata terjatuh, dibawa ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, malaikat mah gak bisa apa-apa Pak ya, selesai sudah. Satu lagi berangkat kerja, gak biasanya, Pak, kenapa nggak mau bawa bekal? Ah nggak usah lah, biasanya bawa bekal. Nggak usah. Ternyata apa yang terjadi Pak? Itu mungkin yang jadi alasan. Akhirnya apa? Di kantor apa? Sakitnya Pak, pusing kepalanya. Tuh kan si bapak benar, ditelepon ke istrinya, mama, papa sakit. Tuh kan papa disuruh bawa bekal, nggak dibawa bekal. Ternyata itu hanya isyarat saja Pak. Dibawa ke rumah sakit, di poliklinik di tempat kantornya, dapat informasi ibunya. Segera ibu datang ke sini, suami sudah meninggal dunia, usianya 40 tahun. Banyak kisah yang belum lama ini. Nah ini masih belum lama ya Pak. Berangkat, anak ini tukang dagang Pak. Mah, mau pagi-pagi buka lapak. Siapa tahu rezeki pagi-pagi banyak yang datang. Baru sampai Cimindi Pak. Rencananya mau ke Pasar Baru. Baru sampai Cimindi, kendaraan tiba-tiba jatuh.
bawa ke rumah sakit yang dekat. Apa? Asadira. Asadira ya. Mitra Kasih Asadira. Mitra Kasih dibawa ke situ. Dapat informasi ibunya itu. Iya, istrinya meninggal dunia. Wah, di RT saya itu mah luar biasa, meninggal. Artinya itu jadi ibroh buat yang sehat. Ternyata tidak mengenal usia beberapa tahun pun. Nah, semoga ini menjadi pelajaran juga buat kita. Yang harus kita antisipasi adalah tamu yang tidak diundang ini, Pak. Mudah-mudahan ini pelajaran. Nah, kemudian yang keduanya ini ini surat Al-Baqarah ya, 266. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran seketika waktu saat muda. Di sini dijelaskan wa asabahul kibaru, di saat dia kondisinya muda, dia tidak menyegerakan diri untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dia lakukan adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar ketika dia meninggal nanti dia bisa menitipkan hartanya buat anak-anaknya. Ini kisah bisa dibaca nanti surat Al-Baqarah ayat 266. Apa yang terjadi, Pak? Di sini digambarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mempersiapkan untuk anaknya, generasinya itu adalah dia menanam pohon-pohon yang berbuah. Nanti ketika sudah panen itu, dia bisa nikmati untuk anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum sempat panen, pohonnya itu habis oleh angin puyuh. Angin topan. Akhirnya yang dia bercita-cita ingin mendapatkan sesuatu, ternyata dia tidak dapatkan. Tapi kondisinya dia sudah tua, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mungkin lagi bisa menanam. Sementara anak-anaknya belum besar. Ini dijelaskan begitu, Pak. Makanya dijelaskan oleh Allah di sini adalah bagaimana ayati lalakum tatafakkarun. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Artinya apa? Stressing dari ayat ini bagaimana ada ayat yang lain nih dalam surat Al-Ankabut. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Nah, ini yang kita persiapkan, Pak. Kita hidup di dunia, ya jangan sampai kita lupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu jangan dilupakan. Tapi yang diperintahkan untuk kita cari adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang kita kejar adalah akhirat. Karena dunia adalah bagian dari akhirat, ya kita kejar. Kita cari. Tapi jangan sampai lupa saja dunia itu. Justru yang terjadi sekarang adalah ketika mengejar dunia, yang penting akhirat nggak lupa. Terbalik, Pak, kalimatnya. Justru yang kita cari adalah akhirat, dunia jangan sampai kita lupakan. Itulah ayatnya surat Al-Ankabut ayat 78. Nah, kebanyakan kita seringnya terbalik, Pak ya. Wah, dunia aja dunia. Oh, saya meskipun dunia tapi kan akhirat nggak lupa. Nah, ini terbalik, Pak. Justru yang diperintahkan cari olehmu bekal untuk akhiratmu, tapi dunia jangan kau lupakan. Kenapa? Karena memang dunia adalah bagian dari akhirat kita. Sehingga ketika kita mencari nafkah, ini adalah bagian dari akhirat kita. Tapi bagaimana agar semua aktivitas yang kita lakukan ini menjadi bagian dari akhirat kita? Sir'atan wa minhajan. Syaratnya itu kita tidak boleh keluar dari bingkai yang namanya sir'atan wa minhajan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Al-Qur'anul Karim dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis-hadisnya. Nah, ini sebuah gambaran. Yang berikutnya stressing dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rijalan qala, kedatangan seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Siapa sebenarnya wahai Rasulullah manusia yang paling baik? Siapa manusia yang is the best?
Nah gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umuruhu wa hasana amaluhu. Mereka yang diberikan umur panjang tapi amal-amalnya adalah amal-amal soleh. Nah ini Pak ya. Maka semoga ini menjadi bahan introspeksi untuk diri kita masing-masing. Usia udah banyak, amal soleh yang kita lakukan banyak enggak? Sebanding atau tidak? Nah ini nanti akan kita lihat di sini. Kenapa? Karena Muhammad Nasir ini memberikan sebuah ilustrasi Pak, untuk perbandingan umur yang panjang ini dengan amal soleh seimbang atau tidak. Nanti kita lihat. Kemudian laki-laki tadi menanyakan lagi, qala fayun nasi sarrun, wahai Rasulullah, manusia yang paling jelek itu siapa ya Rasulullah? Qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk itu dikasih umur panjang tapi amal-amalnya amal-amal salah. Nah, bukan amal soleh. Makanya soleh dengan salah bedanya di sin dengan sod. Itu ya. Kalau soleh itu pakai sod, kalau salah pakai sin. Belakangnya sama, lam dan ha. Gitu. Nah di sini. Jadi jelas sekali. Saya ingin kemukakan di sini bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan usia. Ini hasil riset yang dilakukan oleh Muhammad Nasir dalam bukunya ini tentang kategori usia. Di sini disebutkan bagaimana masa dari lahir itu sampai remaja itu masuk dalam kategori range 15 tahun. 0-15 tahun ini masuk kategori apa Pak? Remaja. Kan di sini Pak ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu baligh. Baligh. Kalau sudah 15 tahun masih belum baligh berarti terbalik. 15 tahun masih terbalik, wah apa belum balik berarti terbalik gitu. Nah, ini Masya Allah, ini luar biasa. Ukurannya adalah balik Pak. Makanya hitungan amal kita itu dihitungnya dari mulai balik. Dalam kaidah ilmu fikih itu baru kita dihitung balik. Terus bagaimana ketika anak-anak kita belum balik tapi dia sudah rajin sholatnya, saumnya rajin semuanya, pahalanya itu untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Di situ pentingnya kita mendidik anak-anak kita itu untuk terbiasa menjalani ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kebagian. Nah, itu usia. Kemudian dari remaja itu sampai masa muda itu dari mulai 15 tahun sampai 35 tahun. Nah, 35 tahun itu masa muda, Pak. Ya, 35 tahun. Ayah 35 tahun, Pak. Ini masih muda, Pak. 35 tahun itu, ayah. Nah, ini dikategorikan seperti itu. Kemudian dari masa muda sampai dewasa itu dari 35 sampai 50 tahun, usia 50 tahun itu masuk kategori dewasa. Orang kita mah 50 tahun karena dianggap udah setengah abad, udah tua dianggapnya Pak ya. Nah, itu pilihan tadi, Pak. Oh ya. Belum tua. Di situ belum tua. Nah, dari dewasa sampai tua itu kalau usia 50 sampai 70 tahun baru dikatakan tua. Jadi usia 70 tahun itulah yang dikatakan tua. Nah, dari 70 tahun ke 90 tahun, nah usia 90 tahun itulah yang disebut dengan renta. Nah, jadi ada masa renta. Ya. Jadi kalau sudah 90 tahun itu sudah renta sebenarnya Pak ya. Mau ibadah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, sholat rakaat pertama 7 juz, waduh berat itu Pak ya. Jangankan 90 tahun. Sekarang guys. Iya. Nah itu. Insyaallah. Nah, ada 6 fakta ya yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ada 6 fakta yang kebanyakan dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah tentang umur. Umur itu singkat, Pak. Tapi tugas-tugas kita banyak.
Tanpa kita sadari, kita punya tugas banyak, Pak. Umur singkat. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Bayangkan, tugas belum selesai, ternyata umur udah selesai. Yang namanya tugas itu nggak akan pernah selesai, Pak, sampai ilalahdi, sampai kita masuk ke liang lahat, selesai tugas kita. Yang namanya khalifatul fil ardh, tugasnya banyak, Pak. Kita beranggapan tugas itu kalau sudah ketika masih di kantor, kalau sudah selesai kantor udah nggak ada tugas. Apa disebutnya, Pak? Pengacara katanya. Pengacara saja bahasanya sudah jelas banyak, Pak ya. Pengangguran tapi banyak. Nah itu kan jelas. Sudah nggak ada kerjaan, sudah nggak bekerja, tapi sering mengatakan saya mah sudah jadi pengacara, kan gitu ya. Pengangguran yang banyak acara, kan. Penganggurannya masih banyak acara gitu. Kesibukan itu, Pak, nggak akan pernah berhenti kecuali masuk ke liang lahat. Usia singkat. Nah di sini. Kemudian di sini disebutkan bahwa usia kita itu adalah kumpulan dari waktu ke waktu. Ya. Waktu ke waktu, dari mulai jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan. Ya itulah kumpulan. Ya waktu ke waktu itu adalah usia kita. Nah itulah yang disebutkan di sini. Kita kadang-kadang lupa bahwa usia itu adalah kumpulan waktu ke waktu. Ketika katakanlah 1 jam ini kita tidak melakukan sesuatu apapun, berarti nilainya 0, kan, Pak? Ya kalau tidak melakukan sesuatu berarti 0. Ketika ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ada nilai tambah di situ yang kita dapatkan. Makanya jangan sampai ada 1 detik pun waktu lepas dari zikrullah. Diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul. Salah satu poin yang ditekankan oleh Rasulullah dari ibadah salat kita, yang pertama dari takbir. Takbir itu adalah salah satu bentuk apa? Membentuk kepribadian tawadu. Hanya Allah yang maha besar, yang lainnya itu sama. Terbentuk tawadu. Kemudian dari mulai kita takbir sampai kita mau salam, itu isinya adalah zikrullah. Kan sholat itu sedang mengingat Allah. Implementasikan zikrullah itu di setiap waktu. Jangan pada waktu sholat saja kita ingat Allah. Bahkan ada juga yang lagi sholat pun gak ingat Allah. Bayang tuh. Lagi sholat gak ingat Allah. Yang diingat apa, Pak? Proyek, ya Pak ya, usaha, kerjaan. Bayangkan lagi di hadapan Allah saja kita masih tidak ingat Allah. Bagaimana lagi di luar sholat? Bayang, Pak. Allahu Akbar. Padahal kalau proyek tadi diambil itu, aduh, lumayan batikna ieu teh, jang bekal. Aduh, kebayang-bayang. Allahu Akbar, ayeuna teh rakaat ka sabaraha ieu teh. Masyaallah. Ya, itulah realita. Itu pengamalan pribados itu. Saya yakin semua juga pasti akan merasakan seperti itu. Ya. Bayangkan sholat yang waktunya hanya 5 menit, itu juga udah panjang 5 menit, Pak ya. 2 menit ternyata susah untuk fokus kita teh. Iya. Susah untuk fokus. Ingat ini, ingat itu, belum, segala macam itu. Bermacam-macam. Orang sudah berumah tangga, ya urusan di rumah tangganya, ya Pak ya, yang punya di masyarakat, urusan dengan masyarakatnya, wah luar biasa ini di kepala ini, Pak. Padahal Bilal bin Rabah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong aku," kata Bilal. "Apa yang terjadi pada dirimu, wahai Bilal? Aku tidak tahan kegalauan yang aku rasakan." Bilal bin Rabah sampai galau, Pak, padahal nggak punya harta. Komodin punya harta, galau. Galau dia. Apa kegalauan yang terjadi? Entah, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada diriku ini? Kekhawatiran Bilal bin Rabah itu tadi takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah sambil tersenyum? Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, istaru bis salat." Tenangkan jiwamu,
Tenangkan jiwamu wahai Bilal dengan sholat. Tuh. Sholat itu untuk menenangkan jiwa. Bukan mau masalah di dalam sholat. Ada bawa masalah di dalam sholat. Justru sholat itu harus menjadi solusi dari masalah. Harusnya kan begitu. Begitulah Rasulullah menyampaikan kepada Bilal bin Rabah pada waktu itu. Makanya, nah ini saya ingin tekankan tadi Pak ya. Bayangkan usia udah banyak begini, ibadah masih belum serius aja Pak ya. Iya. Padahal 2 menit kita fokus aja, itu ternyata nggak mudah. Nggak mudah. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menekankan bagaimana caranya supaya kita bisa fokus. Sampai dikasih tahapan Pak. Fokus kebanyakan orang itu sederhana, kata Imam Al-Ghazali, apa? Khusu'ul awam. Apa? Sadarilah kalau kita sedang sholat, ya saya sedang sholat. Itu aja fokus yang pertama Pak. Jadi ketika muncul hal-hal yang ada di kepala kita itu, katakan bahwa saya sedang sholat. Cuma 2 menit kok sholat saya. Katakan, muncul ini. Katakan, saya sedang sholat. Artinya kita fokus. Saya sedang sholat. Hilangkan itu semua yang muncul tadi Pak. Singkirkan dulu. Saya sedang sholat. Begitulah kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Kalau kita sudah bisa mencapai itu, artinya sholat kita sudah bisa fokus, hanya 10 menit, ya kan? Nah, barulah kita lanjutkan dengan apa? Khusu'ul khawas. Khawasul khawas. Seperti apa? Tingkatkan. Yang kita sedang baca, makanya pantas ya kalau ada orang-orang yang khusyuknya sudah naik 2 tahapan itu. Membaca surat Al-Fatihah bisa menangis Pak. Surat Al-Fatihah kan udah biasa umum, tapi bisa menangis. Dari sisi mana dia bisa menangisnya? Ketika dia melantunkan kalimat Ihdinas siratal mustaqim. Tahu imam-imam Masjidil Haram itu, dia tiba-tiba bisa menangis ketika ingat membaca Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena Rasulullah sering kali menangis ketika membaca Ihdinas siratal mustaqim. Yang dipikirkan bukan dirinya Pak, umatnya. Bimbing aku ke jalan yang lurus wahai Allah. Bimbing aku ke jalan yang lurus. Kita sudah minta ke Allah bimbing ke jalan yang lurus, tapi kenyataannya kita sering jalan belak-belok. Padahal kita sudah minta di dalam sholat kita, surat Al-Fatihah, bimbing kami ke jalan yang lurus wahai Allah. Bahkan ditegaskan lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu seperti jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat darimu wahai Allah. Masya Allah. Kita minta Allah luruskan jalan kita seperti orang-orang yang telah mendapat nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, para salafus saleh, para sahabat. Itu yang kita minta. Bagaimana ibadah sholatnya itu? Kemudian setelah itu kita minta juga ke Allah Subhanahu wa taala. Di samping kenikmatan ya ibadah tadi, kita minta ke Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jauhkan kami wahai Allah dari murka-Mu seperti orang-orang Yahudi yang Kau murkai. Selalu menolak apa yang Kau perintahkan. Bilangnya iya tapi tidak dilaksanakan. Itu kemurkaan Allah. Waladdallin. Dan aku juga mohon kepada Allah jauhkan dari sifat sesat. Al-Maghdub adalah kumpulan orang-orang Yahudi, Ad-Dhalin adalah orang-orang Nasrani. Mereka adalah kondisi yang tidak, ya itu tadi confused saja dalam hidupnya Pak. Bingung dia untuk melaksanakan perintah dari yang mana. Nah inilah ya sebuah gambaran. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa ya kumpulan-kumpulan waktu-waktu kita ini memberikan manfaat yang besar buat kehidupan kita. Kemudian yang ketiganya kita bisa lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang kita tahu kan waktu itu cepat berlalu Pak ya. Iya. Cepat sekali berlalu. Dan ada ujungnya waktu itu. Waktu kan berujung. Makanya usia kita juga berujung.
apa perjalanan seperti orang berjalan, pasti ada ujungnya sampai di situ. Dan usia kita juga sama seperti itu. Yang perlu kita sikapi di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, waktu merupakan peristiwa. Nah ini, makanya karena waktu itu adalah peristiwa, apa yang kita akan ukir. Kalau gajah mati meninggalkan gading, singa mati meninggalkan belang, kalau kita mati meninggalkan iya, itulah peristiwa. Ya, apa yang akan kita tinggalkan? Yang jelas kita akan meninggalkan apa? Amal-amal jariyah. Kita harus bisa meninggalkan amal jariyah. Bisa amal jariyah berupa anak soleh, waladun soleh, yad'ula. Bisa amal jariyah itu berupa ilmu yang kita miliki. Bisa amal jariyah itu berupa infak, sodako, ya kan? Bisa amal jariyah itu berupa apa? Tenaga pikiran kita. Itu jadi jariyah semuanya, Pak. Jadi kalau kita meninggal itu harus meninggalkan amal jariyah. Kita akan dikenang terus semua aktivitas yang kita lakukan, insya Allah. Nah ini ya. Nah dari situ terakhir saya ingin sampaikan di sini. Nah sudah masuk waktu suruk kan? Oh 5 menit lagi. Oh tadi bunyi bukan suruk. Nah ya pas waktu suruk nanti kita sudah selesai. Sekarang kita diajak menghitung oleh pengarang buku ini. Katakanlah usia 60 tahun. Wah, ini hampir rata-rata 60 tahun apa? Belum? Udah? 60 tahun katakanlah, ya. Nah, kalau usia 60 tahun itu, kira-kira kita bisa menghitung nggak waktu yang produktif itu berapa tahun? Waktu produktif kita. Katakanlah tidur berapa Pak sehari? 8 jam yang normal Pak ya. Kecuali yang nggak normal sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar tidur. Itu nggak normal itu Pak ya. Waktu yang normal tidur itu adalah 8 jam katakanlah. Meskipun Pak Habibie itu tidurnya setiap hari 2 jam Pak. Ketika sudah masuk usia di 60 tahun itu udah tinggal 50 tahun itu 2 jam setiap malamnya itu tidur. Nah, katakanlah 8 jam kita. Kalau dikali usia 60 tahun berarti berapa tahun, Pak? 20 tahun waktu dipakai untuk tidur. Kebayang tuh, Pak? Ya. Ini sebuah realita. Usia 60 tahun dipakai tidur 20 tahun. Tinggal 40 tahun. Nah, terus apa lagi? Nah, di sini ditulisin apa, Pak? Makan katakanlah 15 menit. Itu yang normal, Pak ya. Yang nggak normal bisa setengah jam makan itu, Pak ya. Sambil ngobrol dan sebagainya nggak kerasa, Pak ya. Ini kan nggak perlu tuh apa? Udut banyak, udut segala nih. Ayo udut segala itu. Biasanya bukan suka barengan udut sama makan Pak ya. Makan beri udut itu. Nah, katakanlah 15 menit kali 60 berarti berapa? Di sini disebutkan 3 tahun digunakan untuk makan. Itu kalau makan yang normal. Tuh, udah hilang tuh Pak ya. 23 tahun waktu ini Pak ya produktif. Terus mandi, katakanlah mandi 10 menit, bahkan ada yang mandi sejam ya Pak ya. Apalagi yang punya kamar mandinya itu kayak di ada kolam renang kecil di kamar mandi Pak ya. Atau bukan kolam renang atau Pak, betap gitu Pak ya. Atau jacuzzi ya, di kamar mandinya itu ada jacuzzi. Bayangkan jacuzzi itu butuh waktu bisa 1 jam Pak, karena sambil dipijit Pak pakai jacuzzi itu nikmat 1 jam. Ini ambil 10 menit aja kali 60 berarti berapa? Di sini disebutnya 2 tahun digunakan untuk mandi.
Bayang, udah berapa Pak? 25 tahun. Waktu tidak produktif. Setelah itu dikurangi dengan, nah tadi ya 15 tahun. Kan hitungannya mulai di 15 tahun Pak ya. Amal itu dihitungnya setelah 15 tahun. Tambah lagi 15 tahun. Jadi berapa totalnya Pak? 40 tahun. Nggak produktif. Usia 60 tahun, amal yang tidak produktif itu 40 tahun. Hah? Kumaha itu Pak? Kebayang. Terus kita pengen masuk surga. Allahu Akbar. 20 tahun saja harus dirinci lagi. Ya. Produktif. Nah, produktifnya itu bernilai atau tidak? Nah, ini kan bisa Pak ya. Betul dia bekerja, tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi karena tidak ikhlas, tidak mengikuti SOP. Makin habis, Pak. Katakan dikurangin 20 tahun. Bayangkan usia 60 tahun, waktu produktif yang sesungguhnya sesuai dengan maunya Allah. Ya tadi Pak ya, ikhlas dijalaninya, mengikuti SOP, minimal itu 2. Bisa jadi cuma setahun Pak. Ya hitung aja coba. Sholat kita yang serius berapa kali coba? Nah itu aja coba dihitung. Sholat kita yang serius berapa kali coba dalam satu hari itu? Katakanlah cuma setahun. Bayangkan dikasih usia 60 tahun, ternyata waktu yang produktif sesuai dengan maunya Allah cuma 1 tahun. Pengen masuk surga. Masya Allah. Kau bayang tak Pak? Ini real Pak, ternyata dia ngitung-ngitung gitu Pak, Masya Allah. Begitu saya membaca buku ini, ya Allah, ini negur saya bilang. Ya, ini negur saya. Makanya, biar nggak saya aja yang ditegur, saya perlu sampaikan ke yang lain. Biar yang lain ikut tegur, saya bilang gitu ya. Iya, biar bagi-bagi rata itu Pak ya. Masya Allah, ternyata luar biasa. Hidup itu Pak. Makanya tidak salah kalau dikatakan hidup adalah pilihan. Kita menjadi orang yang produktif atau yang pasif. Itu pilihan. Kalau kita menjadi orang yang produktif, ya berilah kesempatan waktu yang sedikit ini. Entah berapa lama lagi Allah menyiapkan waktu untuk kita. Mari kita coba. Ya kan? Melakukan sesuatu yang produktif tadi. Amal-amal ibadah kita, apapun yang kita lakukan, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apapun yang kita lakukan dalam keseharian itu adalah ibadah, termasuk kita bisa menjadikan tidur kita itu adalah ibadah. Kan jadi produktif. Caranya ketika mau tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismikallahumma ahya wa amut. Produktif sudah tidur kita. Supaya berkah tidurnya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pak kalau mau tidur baca doa nggak Pak? Kadang-kadang kalau yang tuh mau tidur nggak baca doa, bangun tidur nggak berdoa. Padahal kita tuh bagaimana Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayangnya memberikan ke kita itu sesuatu yang luar biasa. Kita dikasih waktu singkat, tapi amal-amal kita bisa istimewa. Bahwa tidur itu bisa bernilai ibadah. Tapi jangan juga di bulan Ramadan Pak ya. Tidurnya orang yang saum adalah ibadah. Tidur terus. Allahu Akbar. Bayangkan, coba nih perhatikan nih di kantor-kantor. Menjelang Ramadan itu masing-masing pada nyari lapak gitu. Kira-kira di mana ini telapak orang kan gitu. Itu pengalaman itu Pak ya gitu dulu. Iya, cari lapak di mana yang enak nih tuh. Musola pinuh ku bandeng itu Pak goler di situ masyaallah. Ya. Oh iya, pokoknya kan semua aktivitas itu harus bernilai ibadah. Ibadah itu adalah produktivitas. Ibadah adalah produktivitas yang kita lakukan. Insya Allah kita zikir di sepanjang jalan Pak ya.
Kan tadi jadi pengacara tadi Pak ya. Ngangguran di banyak acara, kemana-mana kita tetap zikir ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kan zikir itu bisa lafziah, cara ucapan kita katakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya ada orang yang pengen terus lisannya itu basah dengan lafzul jalalah, dengan lafaz Allah dia berzikir, hatinya terus gak ikut berzikir, lisan berzikir, hati berzikir, akal berzikir terus. Begitu bertemu dengan sesuatu yang menakjubkan itu subhanallah, itu juga zikir. Ketika melihat sesuatu yang wah mengerikan itu kan, astagfirullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihindari dari hal-hal yang sangat mengerikan dan begitu seterusnya. Dan begitulah orang-orang yang beriman. Ajibul mukminin kata Rasulullah, sangat menakjubkan orang-orang yang beriman itu. Nah, itu salah satunya tadi gitu. Apa? Dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap bersyukur, nggak lupa. Umumnya kan orang dikasih kebahagiaan lupa, Pak. Saya ambil contoh yang real saja, Pak. Ketika kita sedang berada di tempat rumah makan kah atau tempat rekreasi dan sebagainya, banyak orang lupa di situ biasanya. Tapi orang sering ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala ketika sedang berada di rumah sakit. Real Pak ya? Iya. Kalau lagi di rumah sakit mah, astagfirullah, ya Allah, alhamdulillah masih ingat Pak. Ya. Yang repot itu sudah dikasih sakit, aral. Nyalahin orang, nyalahin semua, doang keluarganya disalah-salahin. Wah, semoga itu Masya Allah, Pak ya. Masya Allah, ngerikan. Harusnya kan dalam kondisi sakit itu udah dekat kematian, ya istilahnya gitu Pak ya. Meskipun nggak juga. Di saat itu harus banyak zikir, harus zikirnya kepada Allah. Tapi ada orang yang aral. Nah, disitulah pentingnya membiasakan diri. Membiasakan diri untuk selalu zikrullah. Makanya diajarkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa salah satu poin yang sangat penting dari ibadah sholat kita adalah zikrullah. Dari mulai awal sampai akhir adalah zikrullah. Agar kita bisa menjadi orang yang produktif tadi, maka di akhir sholat kita katakan, assalamualaikum, keselamatan buat engkau wahai saudaraku sebelah kanan. Assalamualaikum, keselamatan buat engkau saudaraku sebelah kiri. Artinya apa? Bahwa kita harus menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan. Luar biasa sholat itu Pak. Ketika kita menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan, maka produktivitas ibadah kita akan terus mengalir. Ya, mengalir terus produktivitas amal kita mengalir terus kalau kita menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan. Paling tidak di lingkungan rumah kita sendiri, bayangkan coba sampah berserakan di mana-mana. Ya, barang hampir semua rumah, makanya rumah orang kita punya rumah kadang-kadang luasnya luar biasa. Banyak gudangnya. Di sini nyimpen barang, di sini nyimpen barang. Itu kan tempat gudang semua, tempat nyimpen barang Pak. Padahal kan harus ditata semuanya biar kelihatan enak ya Pak ya. Produktif kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Itu di rumah saja sudah banyak kerjaan nggak habis-habis. Iya. Belum lagi di masyarakat misalnya. Bagaimana misalnya masyarakat mengagendakan untuk selalu kerja bakti, ya kan? Kerja bakti itu kan luar biasa sebenarnya itu Pak. Itu dalam rangka apa? Produktivitas. Amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau dari rumah kita sudah biasa ya kan bekerja, luar biasa. Itu adalah amal-amal soleh yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ya bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menata kehidupan kita yang semakin hari semakin tua. Semoga masa tua kita itu adalah masa yang memberikan makna dalam kehidupan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya semoga Allah memberikan kekuatan kemampuan kepada kita juga untuk bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa tua kita. Akhirnya marilah sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسدين وزيادة في العلمين وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة والعفو عند الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا ya Rabb. Pada kesempatan pagi hari ini di waktu mustajabah ini kami mohon kepadamu ya Rabbana, berilah kemampuan, kekuatan, kemampuan kepada kami untuk bisa melaksanakan ibadah maksimal kepadamu ya Rabbana. Tanamkan dalam diri kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang. Ya ilahana ya rahman ya rahim, jadilah kami orang tua yang mampu memberikan nilai-nilai kasih sayang kepada keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami semua sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Rabbana, menjadi bekal buat kami di akhirat nanti. Ya ilahana ya rahman ya rahim, berilah pula kemampuan kepada kami untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan nanti sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang kau mau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Zal Jalali wal Ikram ali ta'ala din Islam. Sungguh tidak ada kata yang paling indah dari apa yang kami lantunkan lewat doa ini kecuali kau kabulkan permohonan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.